Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrianto Wardanto, NIM 2003 01510 dari kelas PJKRD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas 10 motorik yang berjudul pengertian belajar gerak. Yang pertama, pembelajaran gerak. Pembelajaran gerak dapat diartikan sebagai sebuah upaya perubahan perilaku yang gerak. Tentunya berhubungan dengan keterampilan yang dalam arti luas dimaksud mengembangkan penguasaan terhadap keterampilan gerak. Pengertian pembelajaran gerak menurut Schmidt 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dan kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Pembelajaran gerak terbagi atas 3 bagian. Yang satu, belajar merupakan pengaruh atau pengalaman. Yang kedua, belajar tidak termasuk teramati. Yang ketiga atau yang terakhir, perubahan yang terjadi relatif melekata. Turun naiknya perkembangan belajar. Hasil perkembangan belajar terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang. Dalam proses belajar yang sering terjadi gejala peletau yang merupakan proses penyesuaian saraf pada sistem fisiologi di dalam tubuh di kondisi baru. Kondisi baru dapat berupa beban kerja yang bertambah atau pola keterampilan baru yang diajarkan. Mengukur hasil pengembangan gerakan. Yang kedua, berapa hasil belajar yang teramati. Yang pertama, pengetahuan konsep. Yang kedua, kontrol atau koordinatif. Yang ketiga, otot yang digunakan. Yang keempat, efisiensi gerakan. Yang kelima, perhatian. Yang keenam, mendeteksi kesalahan dan perbaikannya. Sifat pengaruh latihan. Pengaruh latihan dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pengaruh latihan yang relatif menetap dan yang berlatif sementara. Pengaruh relatif yang menetap sehingga disebut sebagai hasil pengaruh, dan pengaruh latihan bersifat sementara. Pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah menetapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keterampilan tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. Yang kedua, pengaruh latihan yang bersifat sementara. Kondisi latihan dapat menimbulkan perubahan yang bersifat sementara. Karena itu, pengaruh ini disebut sebagai pengaruh sementara. Pengaruh yang bersifat sementara dapat positif maupun negatif. Pengaruh positif berarti pengaruh itu meningkatkan tingkat keterampilan, sedangkan pengaruh negatif menurunkan penampilannya. Yang ketiga, memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Yang pertama, waktu pengukuran. Yang kedua, aspek yang diukur. Penggalian hasil belajar. Penggalian merupakan aspek penting dalam pembelajaran, mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa pembelajaran menetap yang terjadi sebagai hasil dari belajar harus digunakan pada saat diperlukan sehingga dapat suasana pembelajaran gerak. Aspek penggalian menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran. Merancang latihan untuk penggalian. Susunan dan perorganisasian latihan dirancang untuk memudahkan timbulnya kemampuan penggalian. Belajar merupakan faktor penting kondisi latihan yang dibuat semirip mungkin dengan kondisi yang dihadapi. Pengalian hasil belajar terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, pengalian dekat. Salah satu aspek penting dalam proses latihan dan latihan tersebut beralih pada situasi di luar latihan yang menyerupai. Yang kedua, pengalian jauh. Pengalian jauh digunakan atau dilakukan dengan mengembangkan kemampuan gerakan umumnya dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan khusus. Pengalian hasil belajar. Pembelajaran gerakan bukan hanya merujuk pada adanya perbaikan dalam hal penampilan gerak, tetapi juga terkandung makna bahwa proses pembelajaran berunjuk pada adanya pertambahan atau kemampuan dapat menunjang terjadi penampilan yang perbaikan.
Penampilan terjadi bukan karena belajar itu sendiri, tapi perbaikan penampilan berarti sebuah indiksi dari adanya pembelajaran yang terjadi. Tujuan akhir pembelajaran gerak. Tujuan pembelajaran gerak harus berakhir pada adanya suatu produk tertentu berupa penguasaan keterampilan. Keterampilan dalam tugas belajar tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan dan menyelesaikan tugas dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Tujuan akhir pembelajaran gerakan. Penampilan terampil menjadi tujuan akhir dari semua proses pembelajaran gerak. Semua proses pembelajaran gerak dalam gerakan pada akhirnya memiliki tujuan pada dasar penguasaan keterampilan yang terampil. Ciri-ciri penampilan terampil. Yang pertama, smoothness. Yang kedua, automatedness. Yang ketiga, mental. Yang keempat, efforty. Yang kelima, stress. Yang keenam, point of view. Kesimpulan dari ini, yang pertama, pengalaman belajar dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan seseorang tenaga pendidik harus menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses pembelajaran sehingga dapat memanfaatkannya ketika merancang dan menetapkan pengalaman belajar. Yang kedua, pengembangan hasil pembelajaran gerak dapat diukur dengan berbagai cara. Di antaranya dapat dilihat dengan pengembangannya, penguasaannya, gerakan, sehingga makin lama semakin mengecil jumlah kesalahan yang dilakukan. Sekian dari video presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.